Hai teman-teman semua, selamat datang dan selamat datang kembali. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku mau budgeting untuk bulan Agustus. Yang pertama-tama bisa kalian lihat di sini untuk rinciannya udah aku buat per 5 hari ya guys. Jadi untuk bulan ini tuh lebih teratur dan pengeluaran per bulannya juga udah aku tulis di sini. Semoga aja dengan membuat metode begini keuangan aku tuh lebih teratur. Dan di sini untuk anggaran bulanan itu nggak ada yang berubah ya guys, masih sama seperti bulan lalu. Di sini aku anggarinnya sebanyak 200.000, 100.000 untuk bills, untuk mobil masih sama 50.000. Di sini jadi karena nggak terpakai jadi uangnya utuh, dan di sini tambah lagi jadi 100.000. Dan untuk tabungan di sini tetap sama, aku isi 50.000 aja. Oke, untuk anggaran bulanannya sudah selesai. Lanjut kita ke anggaran mingguan. Yang pertama kita mulai dari beras. Di sini anggaran satu bulannya itu sekitar 160.000 gitu deh kalau nggak salah ya. Dan untuk per 5 harinya di sini aku anggarin sebanyak 30.000 aja, dan 20.000-nya tadi aku keluarin ya guys. Jadi uangnya itu ada sekitar 65.000. Ini uang sisa dari bulan Juli kemarin nggak aku keluarin, tapi aku tambahkan aja di sini gitu ya guys, biar ada saldonya aja. Oke, lanjut kita ke pos gas dan galon. Ya, di sini juga aku anggarin sebanyak 20.000 aja, dan sisa dari bulan Juli kemarin itu ada sekitar 45.000. Dan di sini aku tulis aja sisanya dulu, kemudian tambahan sebanyak 20.000. Di sini untuk uangnya tuh aku mau tukar aja nominalnya karena aku nanti bakal butuh uang kecil gitu untuk pos selanjutnya. Di sini aku keluarin 50.000 dan aku ganti sama satu lembar uang 50.000 ini. Lanjut kita ke pos selanjutnya. Di sini untuk pos susu aku itu menganggarkan untuk 5 hari ini sebanyak 15.000, dan pos ini adalah satu pos paling penting dan harus aman banget posisinya. Aku nggak tenang banget guys kalau misalkan pos ini tuh kekurangan dana, karena ini tuh sesuatu yang benar-benar aku butuhkan untuk anak aku ya, karena dia tuh masih minum supor. Dan anggaran susu ini kebetulan untuk minggu atau bulan Juli kemarin itu habis, dan di sini aku anggarinnya itu 115.000. Lanjut lagi setelah susu kita ke bagian popok. Dan untuk popok di sini sebenarnya sudah aku belanjakan ya guys satu bal, tapi karena uangnya ini belum cukup dan 10.000 itu adalah sisa dari bulan Juli kemarin, dan aku tambah sama anggaran mingguan kali ini sebanyak 22.000. Jadi jumlah uangnya itu ada sekitar 32.000 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini karena uang itu belum cukupi nominal belanjaan aku itu sebanyak 65.000, jadi aku kembalikan aja 10.000-nya ini ke uang kas. Oh ya, aku belanjanya itu pakai uang kas ya guys. Di sini juga udah aku bikin catatannya. Jadi aku tulis aja sisa yang belum terbayarkan gitu dari anggaran popok ini. Jadi kalau misalkan minggu depan aku anggarin popok ini, uangnya tuh nggak akan aku masukin ke dalam pos popok, tapi aku tulis aja gitu karena uangnya itu sudah terbelanjakan gitu ya guys. Semoga kalian paham sama budgeting aku. Sedikit ribet sih, tapi aku senang kok menjalaninya. Dan untuk tulisannya di sini aku tetap tulis ya guys sebanyak 32.000. Lanjut untuk kebutuhan anak juga sama ya guys. Aku tuh sudah belanja untuk hair lotionnya, kebetulan harganya itu 25.000, dan di sini sisa dari bulan Juli kemarin itu sebanyak 20.000. Kemudian untuk minggu ini, untuk 5 hari ini aku tambahkan sebanyak 10.000. Jadi uangnya di sini tuh ada sekitar 30.000, tapi 25.000-nya itu mau aku kembalikan saja ke uang kas karena kebetulan aku tuh sudah belanja juga. Jadi uangnya itu kita kembalikan lagi ke uang kas karena sebenarnya pos ini sudah terpakai, dan yang tersisa di pos ini adalah sebanyak 5.000 saja. Oke, next untuk kebutuhan anak sudah selesai, kita kembalikan lagi ke dalam dompetnya. Kita lanjut aja ke kebutuhan istri
atau kebutuhan aku. Di sini kebetulan sisa di bulan Juli kemarin itu atau minggu terakhir itu sebanyak 1.000 rupiah ya guys. Dan di sini aku tambahkan untuk tambahannya itu sebanyak 17.000, dan di sini aku pakai uangnya itu semua uang 2.000 aja, 18.000, kemudian uang 1.000 yang di dalam dompet ini aku keluarkan ya guys. Dan jadi di sini uang kas maksudnya uang di anggaran minggu ini berjumlah 18.000 digabung dengan sisa dari bulan Juli kemarin. Oke, lanjut lagi, kita lipat dan kita masukin lagi ke posnya di dalam dompet ini. Maaf ya guys, di sini tuh ada beberapa kesalahan sedikit, aku tuh beberapa kali gitu salah nulis. Maklum lah ya, sambil ngelihat kamera sambil juga ngelihat tulisan jadi agak sedikit kurang fokus. Dan aku juga bikin tag videonya ini di rumah mama aku, sedikit rame dan itu aku agak kurang konsentrasi gitu loh guys. Lanjut lagi ke kebutuhan suami aku. Di sini aku anggarin sebanyak 25.000 aja, dan untuk sisanya di bulan lalu itu habis ya guys, terpakai semuanya. Kebutuhan suami ini selalu aku sisihkan karena biasanya dia tuh mau potong rambut gitu atau yang lainnya, terserah pokoknya apa yang dia butuhkan maka akan aku keluarkan dari pos ini untuk dia. Kebutuhan suami sudah selesai, lanjut kita masukin ke dalam posnya lagi seperti ini. Setelah kebutuhan suami kita masuk ke bagian groceries. Seperti yang pernah aku bilang di video aku yang evaluasi, untuk groceries ini belum terbelanjakan ya guys karena kemarin gak ada di rumah dan uangnya itu masih utuh 25.000. Dan di sini aku mau tambah uangnya sebanyak 17.000 gitu karena sesuai sama yang aku anggarin itu untuk 5 hari ini ya guys. Dan untuk grocery sendiri di sini aku nggak ada lagi buat bikin belanja bulanan gitu, jadi aku akan beli barang yang habis aja setelah aku cek mana yang lebih dulu aku utamakan. Nah yang itu yang akan aku beli duluan. Menurut aku lebih efektif dengan cara kayak gini ya guys, jadi barang-barang yang aku beli itu sesuai sama keperluan aku dan nggak kayak mubazir gitu loh. Oke, setelah selesai di bagian groceries, kita lanjut lagi ke bagian uang makan. Nah, ini tuh penting banget. Ini tuh uangnya tuh khusus untuk beli lauk pauk gitu, maupun lauk pauk jadi atau yang belum ya guys. Nah, ini sisa dari bulan Juli kemarin. Sebenarnya tuh sudah aku belanjakan juga sebagian, sisanya sih lumayan banyak kemarin, sekitar 41.000 gitu. Tapi karena kami itu belum gajian, jadi aku pakai aja dulu sementara. Dan untuk 5 hari ini aku anggarin sebanyak 100.000 aja. Jadi aku hitungnya itu per hari ya guys. Jadi kayak maksimal aku belanja dalam sehari itu untuk beli makan itu sebanyak 20.000 gitu. Jadi kalau di tempatku itu guys, kalau kita cuma beli lauk jadi itu kayak lalapan, soto, rawon sebagainya itu bisa harganya itu kalau sekali beli itu sebanyak 20.000 aja. Jadi kadang suami aku tuh pengen makan gitu, makan yang dibeli aja gitu, ya udah kita beli kalau dia lagi kepengen makan, misalkan kita di kampung ya guys. Tapi kalau untuk kalau kami di kebun sawit itu jarang banget guys kami tuh beli makanan jadi gitu, karena di sini tuh aku selalu mengusahakan rajin masak walau sebenarnya aku bukan orang yang pintar-pintar banget masak. Oke, balik lagi ke budgeting kita. Di sini aku anggarin untuk pulsa sebanyak 67.000 ya guys untuk minggu ini. Dan inilah dia, dan sisa uang minggu lalu juga aku gabungin aja buat nambah-nambahin. Siapa tahu minggu ini pulsa wifi aku itu habis ya guys, karena aku tuh pakai modem wifi yang pakai kartu biasa terus ditaruh di wifi gitu loh. Nah karena aku tinggalnya di sawit harus kayak gitu guys supaya sinyal aku tuh menjadi lebih kuat, karena ada tempat-tempat tertentu aja guys yang dapat sinyal gitu loh, ada jaringannya. Jadi wifi kita itu ditaruh di tempat yang jaringannya kuat. Makanya walaupun tinggal di kebun sawit, jaringan aku tuh tetap bagus dan aku tetap bisa buka kayak sosial media dan YouTube ini guys, seperti itu. Oke, lanjut aja. Di sini untuk ekstra ini selalu aku anggarin, siapa tahu ada keperluan mendadak gitu. Dan aku isi di sini 10.000 aja untuk minggu ini gitu. Di sini juga aku kayaknya mau nukarin uang karena aku butuhnya uang 10.000 gitu karena menyesuaikan sama pos aku yang selanjutnya ya guys. Oke, tukar-tukar uang sudah selesai. Balik lagi kita ke bagian jajan. Di sini untuk jajan aku isi sebanyak 17.000, dan pos jajan ini adalah pos yang rawan habis atau
atau duluan habis ya guys, karena selalu terpakai, jarang ada sisanya kalau untuk bagian jajan ini. Oke, setelah jajan selesai, kita akan lanjut ke pos terakhir atau kategori baru yang aku masukin dalam budgeting bulan Agustus ini, yaitu bagian saving ya guys. Di sini aku isinya cuman sedikit aja, yaitu 10.000, menyesuaikan juga sama anggaran aku, walaupun sedikit tapi ini tuh sangat berarti. Jadi aku mulai aja dulu dari nominal sedikit, sengaja aja buatnya sedikit biar nggak membebankan atau memberatkan aku gitu loh, karena aku tuh masih perlu banget untuk anggaran lain seperti itu guys. Jadi kenapa anggarannya di sini aku isi cuman 10.000 aja, karena meskipun anggaran aku ini pas-pasan atau ngepas gitu, jarang ada lebihnya, aku mau kayak inisiatif aja, aku tuh harus nabung gitu, kayak aku mendorong diri aku sendiri harus punya tabungan gitu loh. Jadi walaupun sedikit, mulai dari yang dikit aja, jadi harus kita mulai seperti itu ya guys. Dan ini yang aku lagi ikat ini biar aku tuh enak aja gitu, kalau aku tahu ini tuh bukan uang untuk anggaran, itu sebenarnya uang dikasih sama mama aku buat servis kulkas gitu, tapi karena aku tuh belum nemu tukang servisnya, karena sebenarnya di sini dulu ada tapi tukang servisnya tuh udah pindah, jadi sekarang aku kesusahan guys untuk nyari tukang servis untuk benerin kulkas aku yang rusak gitu ya guys. Oke, nggak terasa budgeting kita ini udah selesai, dan sekian dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. See you, bye.